jariah gitu. Nah ya, anak jadi amal jariah juga buat kita kan. Bahkan ada jariah di sini. Jadi itu tadi kalimat penumpang yang sudah kita susun, yang sudah kita isi, yang dari angan-angan kita, imajinasi kita seperti apa yang mau kita bawa, ya kan, mau dibawa mana, bukan kita ya, mau kita bagian dan mau dibawa kemana hubungan kita kan, ini mau kita mau dibawa kemana. Nah, ini adalah visi dari sekolah kita, PTD SDN 014685 Simbulu. Visi sekolah kita adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, berwawasan global yang dilandasi iman dan takwa seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Luar biasa, ya kan? Visi ini nggak akan terwujud kalau nggak ada bersama sih yang antara kita kan. Nggak mungkin ini kepala sekolah aja yang pengen, karena tadi sudah tertuang tuh di situ di kalimat tumpangnya yang orang ibu susun orang ibu isi, ya kan? Apakah di sekolah selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid belum? Dari yang itu, ya, dari yang atas, dari visi sekolah. Menurut ibu-ibu nih, sudah selaras kan? Sudah sejalankah visi sekolah kita itu dengan cita-cita murid yang kita impikan tadi, sesuai dengan keadaan kelas yang kita tahu tadi? Sudah? Sudah belum? Dari yang kemarin aku tadi bilang berprestasi, kemudian berakhlak mulia, kreatif, masuk tidak? Atau sudah selaras. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau orang ibu tambah ini dari visi sekolah kita? Ini bukan bermaksud untuk merombak, maksudnya memporak-porandakan, tidak ya. Kita namanya kan sharing, diskusi. Kira-kira ada nggak perlu ditambahin tuh dari yang visi sudah dipaparkan ini, yang sudah dilengketkan, ya kan? Sudah ditempat, sudah di atas sabun atau apa? Di spanduk ya. Kira-kira ada yang perlu ditambahin nggak atau udah? Ada nggak? Dari yang sudah orang ibu di sini, karena kan kalimat tumpang tadi memang menyangkut pada ini, visi sekolah. Ada nggak? Sudah? Oke. Kalau memang sudah, berarti sepakatan kan. Jadi saya di sini bukan untuk menggurui, jadi memang diskusi kita, ya. Kemudian, nah ini salah satu contoh visi guru penggerak. Ini visi saya, ya. Untuk mewujudkan peserta ini yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur, ya. Ini visi saya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi kita tadi, kira-kira guru dan kepala sekolah ini sudah melakukan apa? Gitu. Kita sudah melakukan apa ini dalam mencerminkan visi yang sudah dibuat tadi? Kerjasama yang baik. Kalau sudah melakukan kerjasama yang baik, ini bulan ya, tidak terlalu diingatkan. Oh, kayaknya bisa saya ini ya, next ya. Di sini pun bisa ya, karena ini platform. Ini
Apa tadi Bu? Kerjasama yang baik ya. Kerjasama yang baik. Ada lagi? Kita sebagai guru udah melakukan apa ini? Memberikan teladan yang baik. Apa Bu? Memberikan teladan contoh. Oh, berarti ini role model ya. Sebagai teladan ya. Teladan yang baik. Contohnya apa ini Bu? Contohnya menerapkan 5R, materi, nyata. Ada lagi teladan yang baik bagi siswa ya. Ada lagi? Kira-kira nih apa yang perlu? Ada sudah ini aja. Oh gitu. Oke. Nah, menurut orang ibu ini, murid sudah melakukan apa ini? Sikapnya, nampak dari sikapnya, dari perilakunya. Mematuhi peraturan. Disiplin berarti ya? Disiplin. Ada lagi? Kira-kira selain disiplin? Kalau sudah mematuhi peraturan ini udah disiplin ya. Jadi bilang kayak gitu bukan dia cepat gitu enggak ya? Ya juga. Oh iya juga. Ya Pak itu aja gitu. Iya juga. Ya kan. Sampai jam 2 berapa cepat ini gitu ya kan? Oke. Orang tua kira-kira gimana ini? Sikap dan perilaku mereka yang mencerminkan visi yang mau kita gapai, mau kita jalani, mau kita semoga tercapai ya. Kalau kerjasama, Kita kan sama-sama. oke. Terus ada Kerjasama dalam membimbing murid. Komunikasi ya. Oke, kerjasama dan komunikasi yang baik ya. Iya. Komunikasi yang baik dengan guru ya. Oke. Jadi memang ini semua berkaitan ya kan. Kalau hanya kita aja yang pengen, terus muridnya enggak, atau kita aja yang pengen orang tua nggak mendukung, sama saja ya kan. Jadi memang inilah yang kita harapkan ya kan dari guru itu memang apa ya, inti dari ini kolaborasi sih ya kan. Nggak bisa kita berbuat sendiri, sama kembali kepada sifat manusia tadi kan, bahwa kita manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti butuh orang lain ya, karena kita punya kelebihan, punya kekurangan juga masing-masing, jadi saling melengkapi ya. Selanjutnya ini sudah. Nah, jadi adapun dalam kita upaya untuk mencapai visi tadi, agar visi tadi terwujud, kita kan ada melakukan pasti dibuat misi itu. Misinya kan agar visi tadi berjalan, misilah dibuat, langkah-langkahnya atau inisiatifnya apa sih yang mau dibuat gitu, dalam mewujudkan visi tadi. Jadi kalau misi itu sama dengan inisiatif atau prakarsa perubahan. Ya, jadi kira-kira ini pertanyaan pemantik ya. Jadi apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Untuk tadi yang mewujudkan yang misalnya baru apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua
akan dilakukan ya untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Terus bagaimana rancangan waktunya ya, kapan waktunya ya. Jadi tadi saya ada bagi sama orang ibu di grup sekolah. Coba dilihat misi sekolah kita. Iya, tadi kan ada fotonya kan, ada visi kemudian misi. Ya, visi sekolah saya tayangkan terlebih dahulu. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, berlingkungan, berwawasan global. Dari misi itu, ya, yang pertama boleh Bu Hasanah dibacakan dulu karena nggak ditayangkan di slide. Misinya. Iya, misinya yang pertama. Yang pertama mewujudkan sekolah inovatif dan membahasakan. Mewujudkan Mewujudkan sekolah inovatif dan membahasakan. kira-kira masuk nggak tuh dalam inovatif tadi ya, inovatif dalam pembelajaran, berarti masuk kepada prestasi juga ya, kualitas, kemudian wawasan ya. Kemudian lagi Bu, Mengembangkan organisasi sekolah yang terus belajar atau learning organization. ini untuk kualitas ya. Ya. Kemudian Enggak lah. Kira-kira tuh dari dua itu kan sudah dua, itu kan banyak tuh sampai ke 21 ya. Coba kira-kira ada yang mau ditambahin atau ada yang nggak sesuai dari misi itu kan menjalankannya kayak mana caranya kan? Itu sesuai nggak dengan untuk mewujudkan visi tadi? Biar kita tahu gimana nih. Sesuai apa? Kayaknya mau yang salah juga dia. Santai Bu, masih kejar kok. Gimana? Sudah sesuai. Oke, sesuai. Dilihat. Biar cepat. Oke. Nah, jadi dalam yang saya pelajari untuk membuat misi tadi, prakarsa perubahan tadi, ini ada dilakukan pendekatan inquiry apresiatif. Ya, yang saya pelajari selama pendidikan guru pemula ini. Jadi ada namanya alur bagja. Bagja ini singkatan. Sebenarnya dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi. Ya, jadi untuk misi tadi. Jadi sedikit saya paparkan, bukan dalam berita. Ini udah jelas cerita lembar nih. Ya, bagja Bu, bagja. Jangan bagja ya. Ya, pendekatan IA di sini maksudnya inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah. Ya, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan untuk memunculkan strategi dalam mewujudkan ke arah yang lebih baik. Cita-cita tadi yang ke arah lebih baik. Nah, kalau tadi kan visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan berdiri sebagai luhur. Ini contoh ya dari visi saya. Jadi prakarsa perubahannya. Jadi dalam melakukan perubahan itu nggak harus dalam skop yang luas dulu, yang lebar dulu. Kita ambil aja yang kecil, yang bisa kita lakukan hal-hal kecil. Jadi saya buat di sini meningkatkan tanggung jawab siswa dalam melaksanakan piket kelas. Ya, adapun ini alurnya. Ya, yang pertama B yang tadi bagja. Ya, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa saja hal yang dapat dilakukan agar siswa melaksanakan tugas piket dengan senang tanpa
pemaksaan. Ya kan, selama ini kan kalau saya menilai murid saya itu selama ini kalau piket itu kaulah, aku tadi udah ini, aku tadi udah ini gitu. Aku tadi itu buang sampah, kau nggak dulu siram bunga gitu. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya udur-uduran, ya kan? Iya, udur-uduran. Jadi tindakan yang dapat kita lakukan, iya udur-uduran ya. Untuk mereka bisa melaksanakan tugas piket ini tanpa ada paksaan, dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya kebersihan kepada mereka. Kemudian dengan bersih tadi pasti kita merasa nyaman kan? Kasihlah pengertian pada mereka. Ya, jadi kita tak hanya nyuruh satu nak, ini nak, tapi kita ikut. Jadi mungkin ada beberapa waktu ini mungkin kalau orang ibu lewat depan kelas saya agak di portal dulu kalau pagi, ya kan? Karena di pedagang mahal kan, kan? Jadi ada tahu pagi-pagi kena portal gitu. Nah, disekat ya. Oke, lanjut dari tadi buat pertanyaan, baru kita ambil pelajaran. Dalam mengambil pelajaran ini pasti muncul pertanyaan untuk mengambil pelajaran tadi apa? Bagaimana indikasi murid yang melaksanakan piket dengan nyaman? Kita tahu murid itu nyaman melakukan piket dengan apa? Oh, kita tahu dia datang tepat waktu. Ya, kemudian dia mengerti apa yang harus mereka lakukan. Nggak malah lagi bilang siram bunga. Ini kalau nyiram bunga, ini jangan tinggi-tinggi. Pasti kan di awal tadi dibuat pertanyaan tadi, di awal tindakan tadi sudah sambil kita ajari, ya kan? Baru yang selanjutnya gali niti. Inilah tadi ya rancangan visi tadi. Apa yang mau dirasakan setelah melaksanakan tugas piket dengan baik? Ya, kita tahu perasaan mereka pasti kita beri umpan balik itu pertanyaan, ya kan? Bisa aja pertanyaannya gimana perasaan kalian kalau kelas ini udah bersih, ya kan? Terus piketnya itu nggak buru-buru di jam udah masuk baru piket, baru nyapu-nyapu gitu, ya? Itu bisa tanya sama mereka, atau waktu mau masuk itu kan baris tuh di depan kelas, yang piket tuh suruh di depan. Menurut kalian piket kalian hari ini kayak mana? Apa perasaan kalian? Membutuhkan gitu kan? Baru memberikan apresiasi pada petugas piket. Apresiasi ini nggak harus dapat hadiah berupa barang ya Bapak Ibu. Iya, Bapak saya lupa. Ibu ya, jadi bisa aja kita puji dia di depan kawan-kawan, ya, bukan untuk membuat dirinya besar kepala ya, tapi itu tentu apresiasi kita kepada. Baru selanjutnya, nah, rangkaian jabarkan rencana janji, ya, jabarkan rencana. Siapa saja yang dapat dilibatkan dalam hal ini untuk piket tadi? Yang pertama tentunya kita berkolaborasi dengan guru piket. Kita kan setiap hari ada guru piketnya. Bisa berkolaborasi dengan guru piket. Ya, mungkin sama guru wali kelasnya, entah pas ketepatan pada hari wali kelasnya agak terlambat, bisa juga dikoordinasi dengan guru piket untuk memantau si anak tadi. Baru wali kelas yaitu kita sendiri. Ya, yang terlibat baru seluruh siswa, ya, terutama ketua kelas nih. Dan kita di awal tahun ajaran masuk pasti sudah milih ketua kelas kan, dialah sebagai pengontrol dari teman-temannya, bukan berkuasa ya, tapi mengontrol ketika kita tidak belum berada di tempat gitu ya. Baru selanjutnya yang terakhir adalah atur eksekusi. Apa saja hal yang harus dilakukan agar tanggung jawab piket kelas ini dikatakan berhasil? Jadi tadi ya refleksi juga sih ini, yang sudah berhasil belum? Ya, dapat dilakukan dengan tindakan berkolaborasi dengan guru piket, kemudian memotivasi siswa untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya melakukan penilaian terhadap hasil kerja mereka.
Dan selanjutnya meyakinkan kepada siswa bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Dan terakhir melakukan briefing sebelum memasuki kelas tadi yang seperti saya lakukan, yang sudah saya lakukan. Ya, jadi ini contoh dalam menjalankan visi yang terancam misi. Ya, oke, kesimpulannya tadi sudah sama-sama kita sepakati bahwa tadi visi sekolah sudah